Halo, salam sejahtera kepada Pak Hananto dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus dengan NIM 0113519004. Pada kesempatan ini, saya sebagai PIC nomor 4 akan mencoba menjelaskan mengenai lampiran bab 3 Internal Reliability, lampiran A1 Kuesioner, dan lampiran B1 Respon. Lalu bagaimana cara untuk menuju halaman tersebut? Yaitu dengan cara CTRL, klik kiri pada tabel 3.1 ini. Ya, maka halaman akan menuju di mana tabel berada. Dan bisa kita lihat halamannya sudah sesuai, yaitu halaman 14. Bagaimana cara membuat agar melink atau sesuai dengan halaman secara otomatis seperti yang saya lakukan? Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara membuat insert caption terlebih dahulu, lalu meletakkannya pada daftar tabel dengan cara mengklik insert table of figures. Saya akan mencoba mencontohkannya. Pertama-tama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita buat tabelnya di halaman 2. Untuk pindah halaman, caranya kita mengklik back break ya. Oke, setelah itu kita buat tabelnya. Kita buat 2x2 aja sebagai contoh. Lalu kita masuk ke menu reference, kita insert caption, terus sini ada label. Labelnya bisa kita pilih yang sudah ada, atau kita bisa menggunakan new label. Ini bebas, kita ketik juga boleh. Misal kita pengen menggunakan tabel bab 3. Nah, sini pada caption tertulis tabel bab 31. Sini ada checklist include label from caption. Nah, jika kita checklist, maka tulisan tabel bab 3-nya hilang. Jika kita unchecklist, maka tabel bab 3 tetap ada. Perbedaannya hanya terletak pada situ, secara fungsi sama. Kita coba satu persatu. Bisa kita lihat tabel bab 3 tetap ada. Hanya kalau kita checklist exclude label from caption, maka cuman angkanya aja. Oke, kita pilih salah satu. Tabel. Nah, jika sudah, maka kita bisa insert table of figures. Nah, kita buat insert captionnya tadi pada label yang mana? Nah, karena kita buat pada tabel bab 3, maka kita pilih tabel bab 3. Setelah itu Kak muncul. Oke, balik ke pembahasan. Bisa kita lihat pada subbab ini saya menampilkan tabel ringkas yang berisi hasil perhitungan dari PIC nomor 2, yaitu Evantio. Untuk melihat data dan perhitungan secara lengkap, kita dapat mengklik tulisan di sini, di mana tulisan tersebut terhubung dengan file Excel yang dibuat oleh PIC nomor 2 yang kemudian saya letakkan pada Google Drive.
kita klik. Ya, muncul tabelnya dan bisa dilihat. Kita kembali lagi ke Word. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan cara membuat hyperlink terlebih dahulu. Berikut contohnya. Oke, kita hapus semuanya. Misal kita buat kalimat ya, kapan lagi. Nah, kita akan membuat hyperlink di kapan. Nah, hyperlink itu ada di menu insert. Klik hyperlink. Nah, di sini ada banyak jenisnya. Nah, kita pilih yang existing file or web page karena di sini menyediakan address atau alamat website. Nah, misalnya kita ambil link ya, kita ambil dari drive saya. Ya, ini kita pilih dapatkan link. Salin link. Setelah dapat linknya, kita pastekan ke sini untuk oke. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Kita coba apakah sudah sesuai. Ya, sudah sesuai, muncul ke file yang kita inginkan. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lampiran A1 kuesioner dan B1 respon. Oke, kita masuk ke daftar lampiran terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 lampiran, lampiran A, lampiran B, dan lampiran C. Namun bagian saya hanya pada lampiran A dan lampiran B. Oke, kita menuju pada lampiran A terlebih dahulu, yaitu lampiran A1 text kuesioner. Caranya dengan cara Ctrl klik. Nah, pada lampiran A1 text kuesioner ini saya menaruh teksnya secara online melalui Google Form dengan cara meletakkannya melalui hyperlink ya, sama seperti cara sebelumnya. Oke, kita coba klik di sini. Ya, muncul. Kita balik lagi. Lalu pada lampiran B1 respon, sini saya mengetik secara manual dan saya juga meletakkannya pada Google Drive. Bisa kita lihat caranya sama dengan cara hyperlink seperti yang sebelumnya. Oke, kita coba cek. Oke, muncul. Kita balik lagi pada Word. Nah, saya akan menjelaskan dulu cara hyperlinknya. Caranya sama, yaitu dengan cara mengklik hyperlink. Misal di untuk sini. Nah, sama caranya dengan cara sebelumnya. Di sini ada address, kita tinggal masukkan alamatnya. Misal kita masukkan alamat yang tadi ini,
sudah oke, kita coba klik ya, maka muncul. Begitu pula dengan B1 respon, caranya sama dengan menggunakan hyperlink dan masukkan addressnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat halaman lampiran dan daftar lampiran. Oke, bisa kita lihat. Jika lampirannya A, maka halamannya A1. Jika lampirannya B, maka halamannya B1. Jika lampirannya C, maka halamannya C1. Kita lihat daftar lampiran. Nah, daftar lampiran juga sesuai dengan halamannya, dan kita juga bisa link atau menuju halaman tersebut. Kita pilih salah satu, misal response. Satu respon kita klik ya, kita menuju halamannya ya, lampirannya juga sesuai. Oke, bagaimana cara membuatnya? Caranya mudah. Pertama, kita pilih multi level list. Kita pilih define new multi level list. Kita ketik lampiran pada enter format input number. Terus kita pilih huruf kapital pada number style for this level. Di sini ada banyak jenisnya ya, tapi kita pilih huruf kapital. Pada link level to style kita pilih heading 1 yang untuk judul atau heading yang belum pernah dipakai. Misalnya jika kita menggunakan subbab sampai heading 3, maka kita menggunakan heading 4. Jika kita menggunakan subbab sampai heading 4, maka kita menggunakan heading 5, dan begitu seterusnya. Penggunaan heading ini ada perbedaannya antara heading 1 dengan heading yang belum pernah digunakan. Jika kita menggunakan heading 1, maka lampiran tidak terlist pada daftar isi. Jika kita menggunakan heading yang belum pernah dipakai, maka lampiran tidak terlist pada daftar isi. Namun kita bisa membuat daftar lampiran sendiri, itu dengan insert table of figures. Oke. Nah, kita misalkan subbabnya sampai heading 2, maka kita pilih heading 3. Nah, kita fokus pada lampiran dulu dan halamannya. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, sudah muncul. Jika sudah, kita bisa taruh di tengah, di kanan, dan justify pilihan ini. Nah, kita taruh tengah aja. Lalu kita pilih insert caption untuk membuat subbab lampiran. Nah, sini saya sudah buat lampiran A, kita tinggal milih. Tapi kalau belum buat, kita bisa mengetiknya di new label. Jika sudah diketik oke, misal OK. Nah, ternyata sini ada, karena sini untuk lampiran A, maka kita klik lampiran A aja. Nah, di sini ada box exclude label from caption. Di sini bisa kita checklist atau unchecklist.
Perbedaannya sudah dijelaskan sebelumnya. Ini bebas mau kita gunakan yang mana aja. Oke, jika sudah kita oke, sini kita bisa edit, bisa kita ubah, kita hapus, bisa kita kasih titik, bisa kasih strip dan lain sebagainya. Ini kita bisa miringkan, talik atau enggak, itu bebas. Kita kasih titik. Nah, jika sudah, lalu kita kasih halaman. Gimana cara ngasih halaman ya? Nah, pada bagian bawah atas ini kita kira-kira ya agak deket sini lah, paling bawah, gak jauh dari sini. Kita klik 2 kali. Nah, maka kita telah menyentuh footer. Setelah kita menyentuh footer, kita pilih page number. Nah, kita pilih bottom of page, nah kita pilih yang plain number 3. Nah, udah muncul. Nah, ini masih satu. Gimana caranya supaya ada A nya? Kita blok terlebih dahulu. Nah, jika sudah, klik kanan, kita pilih format page number. Nah, ada box include chapter number, kita checklist. Karena tadi kita buat pada heading 3, maka kita pilih heading 3. Kita mulai pada angka berapa, atau kita mudah karena mulai dari 1, kita pilih continuous from preview section. Oke. Nah, hasilnya bisa dilihat A strip 1. Lalu bagaimana jika kita membuat B1? Misal kalau kita ganti halaman, kita page break. Loh, kita lihat kok malah masih A, kita page break. Loh, masih A. Oke, caranya kita buat misal di sini ya. Ada 2 cara. Kita bisa langsung mengcopy formatnya dengan format painter. Jadi B3, atau kita bisa langsung milih headingnya. Kita tadi ngetik pada heading 3, maka kita tinggal pilih heading 3, maka akan sama. Strip 3. Oke, bisa dengan cara manapun, cuman ada perbedaannya. Kalau kita mengklik heading, maka formatnya akan sesuai dengan heading default yang kita setting. Tapi kalau kita format painter, maka teks lampiran ini yang selanjutnya akan sesuai dengan format yang sebelumnya gitu. Oke, kita lihat ini kan nggak di tengah ya, kita hapus, kita unduh. Nah, kita coba format painter lagi, maka ini ada di tengah. Nah, ini kan masih B3 ya. Gimana caranya supaya B1? Coba misalnya kalau kita ubah, kita klik kanan jadi B1, apakah bisa? Dan
tetap nggak bisa. Gimana caranya? Caranya itu kita bagi sectionnya dulu, itu ada di layout. Nah, sebelum itu kita pilih show or hide. Kita pilih show, kita lihat. Nah, ini bisa kita pilih pada kalimat terakhir atau paragraf terakhir pada lampiran A1. Kita pilih di sini expect. Nah, maka sudah sesuai dengan B1. Lalu bagaimana cara membuat daftar lampiran? Misal daftar lampiran di sini kita hilangkan dulu, kita hide dulu. Untuk membuat daftar lampiran itu kita tinggal mengeluarkannya saja dari insert caption, sama seperti membuat daftar tabel dan daftar gambar. Tinggal kita pilih ini lampiran A, maka keluar. Bisa kita enter, bisa kita kasih judul lampiran A. Begitupun jika kita membuat lampiran B, misal B1. Nah, sebelum kita buat daftar lampirannya, kita buat subbabnya dulu di insert caption lampiran B. Oke. Oke. Jika sudah insert table of figure, terus kita pilih ya lampiran. Oke, sudah muncul. Ini kita tinggal delete. Oke. Nah, jika sudah jadi seperti ini, maka ini bisa membuat link atau menuju halamannya. Misal lampiran A.1 ada di A-2. Nah, daripada kita jauh-jauh, lebih baik kita. Dan jika kita membuat heading, maka dia akan muncul di navigation. Kita juga bisa gampang untuk mencarinya, itu bisa di navigation. Cara memunculkan menu navigation kita bisa lihat di view navigation panel. Nah, di sini ada lampiran B, lampiran A. Nah, sama seperti di sini di laporan. Di sini kita bisa lihat ada banyak, ada bab 3 metode penelitian, rangkaian penelitian. Ini dibuat berdasarkan heading yang kita masukkan. Heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih.